Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasibji Al-Hajam, mahasiswa Universitas Islam Negeri Bursa Nurjati Cirebon, Fakultas Usuluddin Adab, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 2 kelas A yang akan memenuhi tugas akhir semester dari Pak Fakih, yaitu mereview aplikasi tafsir online dan aplikasi yang kedua yang telah saya pilih yaitu adalah aplikasi Al-Quran ini teman-teman ya. Yang itu teman-temannya namanya itu kalau nggak salah itu Al-Quran sebagai info aplikasi. Ini ya teman-temannya, yang ini teman-temannya. Oke, secara tidak berlama-lama langsung kita klik aja teman-teman aplikasinya teman-teman. Klik. Nah, ini penampilan pertamanya teman-teman. Masih menggunakan bahasa Arab, masih lughatul Arabiyah teman-temannya. Dan di sini kalau kalian meneliti di sini tuh setiap nama surat itu ada gambar Makkah, ada gambar apa tuh namanya masjid, itu atas masjid, memolo masjid itu teman-teman ya. Jadi di sini tuh digambarkan kalau yang bergambar Makkah ini berarti dia surat Makkiyah, dan kalau yang bergambar memolo masjid ini dia surat Madaniyah teman-teman. Coba kita klik Al-Fatihah teman-temannya. Aduh, ini ya teman-temannya gambarnya itu berarti surat Makkiyah. Oke, sebelum kita makin jauh, kita ganti dulu teman-temannya bahasanya menggunakan bahasa Indonesia biar lebih cepat dipahami, biar lebih cepat dimengerti sama kitanya teman-temannya. Caranya gimana? Caranya kita pergi ke kolom garis 3 ini teman-teman, di atas ujung itu pojok atas sebelah kanan teman-teman, ini teman-temannya kita klik. Nah, terus kita ke ini teman-temannya kolom yang gambar roda ini teman-temannya, yang ini teman-teman, nih yang ini tuh. Nanti di sini ada lughah Arabic kan, di sini kan kita klik, kita ganti menggunakan bahasa Indonesia, klik. Alhamdulillah sudah menjadi bahasa Indonesia teman-temannya. Kita kembali, caranya gimana kembalinya, tinggal ini aja teman-temannya nih, yang di atas samping kiri ini panah kita klik. Nah, alhamdulillah kita sekarang sudah kita adalah merubah bahasanya menjadi bahasa Indonesia teman-teman. Oke, sekarang di sini ada surat teman-teman. Kalau di surat ini berarti kumpulan surat-surat Al-Quran semuanya teman-temannya tuh ada 114 surat teman-teman tuh ya. Kalau di halaman maka satu halaman seperti ini teman-teman tuh ya. Halaman 1 Bismillahirrahmanirrahim, Al-Fatihah. Terus halaman kedua Al-Baqarah, halaman ketiga Al-Baqarah, dan seterusnya teman-temannya sampai kita cek berapa halaman, 604 halaman teman-temannya. Masya Allah, memang banyak sekali teman-temannya. Tuh ini 400. Ini halaman. Kalau di juz berarti juznya, kelompok per juznya teman-teman. Tuh teman-temannya per juz gitu teman-temannya. 30 teman-temannya. Hizb berarti kumpulan hizb yang ada di Al-Qur'annya teman-temannya. Tuh kalau ruku juga sama teman-temannya, kumpulan ruku yang ada di Al-Qur'annya. Ada ya lumayan banyak teman-temannya tuh, Masya Allah banyak sekali teman-teman. Oke, kita beri ke surat aja teman-temannya, ke surat. Kayak untuk latihan kita klik surat Al-Fatihah aja dulu teman. Nah, ini kalau kalian membaca nanti di sini di atas kolom di
di atas ini muncul ayat yang terakhir kalian baca kan guys, seperti ini teman-teman, terakhir dibaca. Jadi saya telah membaca An-Nas, Al-Masad, As-Saba, Al-Ahzab, Al-Fatihah. Coba kita ke Al-A'raf teman-teman, kita klik Al-A'raf, langsung kita keluar ya. Nah nanti di sini ada teman-teman, lihat teman-teman ya, telah terakhir dibaca Al-A'raf. Jadi untuk mempergampang kita menemukan surat terakhir yang kita baca gitu. Nah kalau misalkan kita ingin mengkliknya itu tinggal klik aja teman-teman, klik tuh langsung ke suratnya. Jadi tidak usah kalian scroll ke bawah ini seperti ini, nanti capek sendiri ya teman-teman ya. Oke, untuk latihan kita ke Al-Fatihah dulu saja teman-teman, ke Al-Fatihah. Oh enggak, maaf, di sini ada di bawah nih teman-temannya ada agenda. Jadi saya belum menambahkan agenda. Ada koleksi, di sini saya udah menambah koleksi An-Nas. Mantap kata saya teman-teman ya. Tuh ini karena mantap gitu. Jadi kalau itu koleksi, ada profil kalian, ini profil. Oke, sekarang gimana caranya kita menggunakan fitur agenda dan fitur koleksi ini teman-teman. Oke, cekidot kita langsung mencobanya. Kita ke surat Al-Fatihah teman-teman, klik Al-Fatihah. Nah ini di sini di bawah ini ada fitur isi, scroll otomatis, sama putar audio, sama agenda. Nah kalau kalian klik ya fitur isi ini teman-teman, yang muncul bakal nanti isinya itu di surat ini tuh terdapat terjemahan sama 2 tafsir dan kata per kata satu dipilih. Jadi saya tadi sudah memilih 2 tafsir Indonesia teman-temannya, yaitu tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Jalalain. Udah pilih, yang Inggris tidak saya pakai teman-temannya. Dan untuk terjemahnya saya sudah memilih terjemahan Indonesia Subject Company teman-temannya, akurat teman-teman. Jadi di sini isinya itu ini teman-temannya terjemahannya, terus 2 kitab tafsirnya. Dan yang menjadi unggulan dari tafsir ini, dari aplikasi ini, tadi kitab tafsir ini telah diterjemahkan ke bahasa Indonesia teman-teman. Nah ini yang di atas ini teman-temannya, ini terjemahnya dengan nama Allah, ini yang terjemahnya. Nah di bawahnya ini tafsir Ibnu Katsirnya teman-teman, tuh sudah diterjemahkan atau diaplikasikan menggunakan bahasa Indonesia. Tuh teman-temannya, alhamdulillah banyak sekali teman-teman. Tuh seperti ini. Kalau Ibnu Katsir, kalau tafsir Jalalainnya itu sangat sedikit. Kalau berarti Bismillahirrahmanirrahim cukup dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Itu kalau Ibnu Katsir ini sampai Masya Allah tuh teman-teman. Imam Malik dan Imam Abu Hanifah serta murid-muridnya mengatakan bahwa basmalah bukan merupakan salah satu ayat dari surat Al-Fatihah, bukan pula bagian dari surat-surat lainnya. Tuh seperti itu teman-temannya, itu menurut tafsir Ibnu Katsir. Nah terus kita kalau mau misalnya kita mau membaca ini semua tapi kita malas untuk men-scroll seperti ini, tidak apa-apa teman-teman, tidak usah risau, tidak usah khawatir. Kita klik aja fitur scroll otomatis ini teman-temannya, scroll otomatis. Nah nanti dia akan men-scroll dengan sendirinya tanpa kita sentuh lagi teman-temannya. Kalau misalkan ada sesuatu yang ketinggalan yang belum dibaca di atas, kalian tinggal klik aja nih kolom segitiga 2 ini teman-temannya, klik tuh, nanti dia kembali lagi teman-temannya. Misalkan ini terlalu cepat, kita tinggal tambahin aja teman-teman, mau berapa lama kita selesai membacanya teman-teman, dengan mengklik tanda tambah ini teman-teman. Tuh kan. Jadi kalau makin kecil ininya, misalkan saya ini targetnya 6 menit lebih 20 selesai gitu ya teman-teman, 6 menit selesai gitu teman-temannya. Tapi saya kalau 6 menit baca kayak gini nggak bisa. Akhirnya coba saya mau tambah menitnya lah sampai 12 menit aja, atau enggak sampai 24 menit ya. Tuh 24 menit nanti ini bakal selesai teman-teman gitu, soalnya pelan-pelan sih tuh gitu.
Kalau mau berhenti tinggal klik aja yang gambar garis 2 ini teman-temannya. Nih kita klik dan dia berhenti. Kalau kita kliknya lagi bergerak kembali teman-teman. Oke, kita kembali lagi, kita lanjut ke fitur lainnya. Terus di sini juga ada putar audio teman-teman ya. Ada putar audio teman-teman. Jadi ini bisa putar audio, kalian bisa memutar audio. Dan awal rentang ini misalnya awal pembacaan dari mana, terus akhirnya dari mana gitu teman-teman ya. Ya misalkan saya ya udah pokoknya gitulah. Terus ini korinya banyak teman-teman, tuh pilihan korinya masya Allah banyak sekali. Ada pemilihan translation juga, ada bisa ditranslatein, ada Indonesia juga, ada Indonesia translation, ada murotal ada 2, ada mujawad 3, ada muallim 2, dan sisanya kori luar negeri semua teman-teman, kori internasional teman-teman ya. Masya Allah teman-teman ya. Nah ini untuk memilih satu kori apa lebih dari satu kori gitu kan teman-teman. Masya Allah ya teman-temannya, ini udah semua teman-temannya. Nah ini untuk pengulangan, kalian bisa atur sampai berapa kali pengulangannya, sampai 1 kali atau 3 kali. Kayak misalnya saya mau 3 kali teman-teman selesai. Terus ulang ayat 3 kali teman-temannya. Kalau pengulangan ini berarti untuk pengulangan surat. Kalau yang pengulangan ayat ini untuk pengulangan ayat teman-teman. Coba kita putar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman ya. Terus mengulang-ulang teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Gambarnya seperti itu teman-temannya, terus mengulang-ulang teman-temannya. Nah di sini nanti ada ini untuk ayat selanjutnya gitu. Terus ini untuk untuk selesai gitu teman-teman. Teman-teman. Sekarang di sini ada kolom agenda. Misalkan kita klik kolom agenda ini teman-teman. Apakah Anda ingin menambahkan agenda Al-Quran? Oke. Nah di sini itu agenda yang dimaksud itu adalah agenda misalkan kita ingin menarget satu surat atau ingin menghafal satu surat dengan lama waktu 6 hari gitu teman-teman ya. Seperti halnya saya ingin menghafal dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, Masya Allah 30 juz. Al-Fatihah sampai surat Al-Imran teman-temannya. Yang sampai Ali Imran selesai. Nah dari Al-Fatihah sampai Ali Imran, jumlah harinya saya ingin menghafal selama 12 hari teman-temannya. Sekiranya nanti 12 hari ini saya telah menghatam atau menghafal atau telah membaca dari Al-Fatihah sampai Ali Imran gitu teman-temannya. Nah ini nanti pemberitahuan. Terus juga di sini ada waktu pemberitahuan. Waktunya saya ingin setiap jam 7 adalah jam 8, setiap jam 8 malam, pas gitu. Nanti saya ingin menghafalkan kan 8.00 AM tambah namanya kalau lupa diisi teman-temannya, namanya hafalan berlanjut gitu. Oke tambah langsung. Nah udah ya teman-temannya. Terus udah cukup segini di sini teman-temannya. Terus kita kalau mau ingin melihat agenda tadi teman-temannya, ini kita klik aja di yang ini nih, klik agenda. Jadi di sini sesi saat ini dari Al-Fatihah halaman 1 juz 1 sampai Al-Baqarah halaman 4 juz 1. Sedang membaca Al-Fatihah halaman 1 juz 1. Nah kalau kita klik di semua sesi ini nanti bakal kelihatan semua. Nah selama 12 hari ini dari mana aja kita harus bacanya. Misalkan hari ke-1 kita dari Al-Fatihah sama Al-Baqarah
halaman 4 sampai halaman 4. Nanti hari kedua Al-Baqarah dari halaman 5 sampai halaman 8. Nanti hari ketiga dari halaman 9 Al-Baqarah sampai halaman 12. Tuh, seperti teman-teman ya. Al-Baqarah semua. Nanti di hari ke-12 kalian telah sampai ke Ali Imran. Tuh, ini teman-teman. Itu sampai ini kalau sesi hafalan berlanjut. Nah, proses ini untuk proses teman-teman ya. Untuk prosesnya teman-teman ya. Untuk prosesnya kalau udah makin banyak yang di situ teman-teman. Oke teman-teman, seperti itu teman-teman ya. Nah, bisa dilihat lagi di sini di agenda. Tuh, nanti kan ada di agenda di sini. Tuh. Teman-temannya ini ada Anda berada di belakang satu sesi, Anda pasti bisa. Caranya gimana kalau kita ingin ituin sesi? Misalnya saya sudah membaca dari halaman Al-Fatihah awal sampai Al-Baqarah halaman 4 gitu ya teman-teman ya. Terus saya ingin menandai, tinggal sini ditandai sebagai selesai. Tandai tuh. Nanti ganti Al-Baqarah halaman 5 sampai Al-Baqarah halaman 8. Ini hari kedua. Kalau udah dibaca tinggal tandai sebagai selesai. Klik tuh. Nanti ini hari ketiga. Itu seperti teman-teman ya. Halaman 9 dari 50. Target 4,2 halaman atau 45 meter sesi. Tuh teman-temannya baru 16% teman-teman. 15,3% teman-teman ya. Nah, kalau koleksi ini kita ke Al-Fatihah lagi teman-teman. Ke ayat berikutnya, misalkan ke ayat 3 teman-teman ya. Kita klik titik 3 ini teman-teman, klik. Nah, nanti di sini ada salin agenda putar ayat atau misalkan itu kita klik. Kalau misalkan di sini teman-teman ya, ini ayat ketiga Rahmanir-Rahim. Kita scroll ke bawah, nanti ada gambar bendera ini teman-temannya, kita klik. Nah, di sini kita bisa buat pin teman-teman. Bisa buat pin atau buat baru, misalkan warnanya warna ungu, pin aja teman-teman. Koleksi ya teman-teman ya. Kita ke koleksi ini teman-teman, kita klik. Namanya ayat pilihan gitu ya teman-temannya. Oke, buat tambah. Nah, nanti di sini kita telah menandai bahwa ayat ketiga dari Ar-Rahman dari surat Al-Fatihah ini adalah ayat pilihan. Tuh, nanti ayat pilihan ini teman-temannya. Dan seperti misalkan di sini ada gambar ini teman-teman, kayak gambar topi wisuda ini teman-temannya, kita klik. Nah, di sini nanti ada tertera Ar-Rahmanir-Rahim yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, ini ada terjemahnya. Terus tafsirnya komplit dengan tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Jalalain. Tuh, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yaitu yang mempunyai rahmat. Rahmat ialah menghendaki kebaikan bagi orang yang menemaninya tuh. Yang menerimanya teman-teman tuh. Ini udah. Kalau kalian mau menambahkan catatan juga boleh, di sini ada catatan, kalian tambahkan, klik tambah catatan ini teman-teman. Klik tulis catatan kan. Ayat yang menyentuh hati misalkan gitu ya. Oke. Simpan. Nah, nanti di sini ada ayat yang menyentuh hati. Nah, caranya melihatnya itu di sini ada salin, ada pengaturan teman-teman ya. Nah, caranya melihatnya nanti di koleksi. Tuh, di koleksi ini nanti ada Al-Fatihah satu catatan kan. Ayat yang menyentuh hati kita klik ya. Tuh, nanti langsung ke Ar-Rahmanir-Rahim. Tuh. Jadi teman-teman, kembali kalau di agenda nanti seperti tadi teman-temannya. Agenda kita untuk menghafal gitu ya teman-temannya tuh. Nah, di sini ada catatan, ada koleksi. Nah, di sini koleksi tadi ayat pilihan. Tuh, ayat pilihan ada Al-Fatihah jadi kan. Ayat 3. Ini pilihan. Terus
ada less rate tuh otomatis dari aplikasinya. Jadi less rate itu kayak seakan surat yang terakhir kita baca gitu ya. Di sini ada 8 surat teman-temannya. Yang terakhir saya baca teman-temannya. Tuh. Jadi apa Al-Fatihah baru saja. Al-A'raf 14 menit yang lalu. Terus seperti itu teman-temannya. Oke. Seperti itu teman-teman. Di sini ada akses cepat. Jadi kalau kalian ingin mencari surat-surat yang sering dibaca biasanya sama orang-orang di hari-harinya, itu ada Ar-Rahman, Yasin, Ayat Kursi, Al-Kahfi, Al-Mulk, itu nanti di sini ada di kolom akses cepat ini teman-teman ya. Nah, di sini ada pencarian. Kita bisa mencari juga, kita klik coba pencarian ini teman-teman. Di sini juga bisa mencari nama surat, bisa mencari ayat gitu teman. Coba kita mencari surat aja ya teman-teman ya. Kita mau mencari surat Al-Mulk, ini Mulk. Nanti ada di sini Al-Mulk 67 ini teman-teman ya. Tinggal kita klik. Alhamdulillah. Langsung ke Al-Mulk teman-teman ya. Tuh teman-teman ya. Langsung ke Al-Mulk teman-teman. Masya Allah. Kalau kalian gak ingin memilih surat lain, jadi kalian tidak usah kembali klik tanda panah, nanti cukup klik tanda panah yang di samping nama surat Al-Mulk ini teman-temannya yang kecil, klik. Tuh, jadi di sini ada misalkan Al-Haqqah ayat 1 misalkan ya, atau ayat 4. Di sini ada 2 pilihan, mau ke surat atau mau ke tafsir. Oke, kita mau ke tafsir saja teman-teman. Tafsir. Tuh, nanti di tafsir. Tampilan tafsir dan catatan. Jadi di sini ada tafsir. Tuh teman-teman ya. Bahwasanya kadzabat Samud wa 'adzum bil qari'ah. Kaum Samud dan Ad telah mendustakan hari kiamat. Itu terjemahannya. Terus tafsir Ibnu Katsirnya berbunyi, kemudian Allah menceritakan kebinasaan yang dia timpakan atas umat-umat yang mendustakan adanya hari kiamat. Untuk itu Allah berfirman pada ayat berikutnya. Maka berikutnya itu ada itu gitu. Dan menurut tafsir Jalalain, kaum Samud dan kaum Ad telah mendustakan hari yang menggentarkan, yakni hari kiamat. Hari kiamat dinamakan demikian karena kedahsyatan dan kengerian yang terjadi pada hari itu sangat menggentarkan hati itu teman-teman ya. Kita juga bisa membagi tafsir ini atau surat ini bisa melalui gambar atau bisa melalui teks Arab atau catatan, atau Indonesia itu terserah, teks Arab saja deh misalkan, atau teks Indonesia sampai tafsir ini Jalalain tuh semuanya bisa kita ituin semua teman-temannya, bagikan. Nanti bisa langsung ke WA dan yang lain-lain teman-temannya, bisa langsung ke WA, bisa langsung ke lain-lain teman-teman ya. Oke teman-teman, dan bisa membagi gambar juga teman-teman, dengan gambar nanti bisa ke WA, bisa kirim ke WA, bisa kirim ke Instagram dan yang lain-lainnya, dan dekat teman-teman kalian semua teman-teman ya. Oke teman-teman. Oke, menurut saya oh iya, nanti ada yang ketinggalan, benar ya. Ini juga misalkan kita di Al-Fatihah lagi teman-teman. Nah, ini fitur buku ini teman-temannya, kita bisa merubah tampilannya ini menjadi buku mushaf teman-teman. Tuh, bisa merubah menjadi buku mushaf. Tuh teman-teman, seperti ini teman-teman ya. Hebat sekali ini. Tuh teman-temannya, jadi seperti ini teman-teman. Ini kalau kalian ingin membaca tidak dengan terjemahan, tidak dengan tafsirannya, cukup mushafnya saja teman-teman, cukup ayat-ayatnya saja teman-teman ya, yang kalian baca. Oke. Seperti ini teman-teman ya. Tuh ya teman-teman ya. Oke, mungkin sekian review aplikasi ini teman-teman, Al-Quran ini teman-teman ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.